Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman MAN 2 Cilegon yang saat ini berada di rumah mengikuti kegiatan belajar mengajar secara virtual dalam daring. Ya, untuk itu hari ini kita dari Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon akan menjawab beberapa pertanyaan yang teman-teman sampaikan melalui kanal YouTube MAN 2 Cilegon. Oke, untuk teman-teman ini ada beberapa pertanyaan yang masuk yang akan kita ulas bersama Ibu Dokter. Pertanyaan pertama tadi kan sudah kita bacakan. Yang pertama, apa sih ciri-ciri fisik bagi pengguna narkoba? Jadi ada nggak sih ciri-ciri fisiknya bagi pengguna itu, Dokter? Oke, untuk ciri fisiknya tergantung pada obat yang dipakai. Tapi secara umum itu kondisi matanya dimulai dari mata itu yang paling kelihatan sih, Bang. Jadi matanya mulai merah, ya. Pupil membesar gitu. Ya, pupilnya bisa membesar ataupun mengecil tergantung pada obat yang dipakai. Jadi pupil itu kan memang untuk mengatur tempat keluar masuknya cahaya ya. Jadi kalau misalnya cahaya masuk banyak, pupilnya kan pasti dia mengecil. Nah, kalau begitu cahayanya sedikit atau di tempat gelap, pupilnya harusnya membesar. Nah, ini karena dia sudah error karena obat-obatan, dia akhirnya membesar ataupun mengecilnya itu tidak sesuai, bukan karena cahaya. Oh begitu, berarti bukan dari cahaya, tapi karena efek dari narkoba tadi. Iya, jadi walaupun misalnya nih cahayanya nggak banyak, lagi nggak banyak cahaya, tapi redup. Dia bisa aja, cahaya redup bisa aja dia pupilnya mengecil. Gitu. Jadi efek dari narkoba tadi Ya. Sehingga bisa menjadi gangguan penglihatan tadi ya. Ya, jadi bisa timbul gangguan penglihatan. Selain penglihatan yang terganggu tadi, pupil tadi, adakah ciri-ciri lain yang muncul ketika menyalahgunakan narkoba? Ciri berikutnya adalah mulut ya, bibir ataupun mulut yang kering. Bibir yang kering, dehidrasi ya? Ya mirip seperti orang dehidrasi, betul. Jadi mungkin bisa sampai pecah-pecah. Kalau pada kondisi yang berat. Kondisi yang berat. Kemudian gigi yang mulai rusak itu kalau sudah penggunaannya jangka lama ya. Jadi giginya mulai keropos, kemudian nggak bagus lah gitu penampilan giginya ya. Sudah banyak kerak-kerak dan lain-lain gitu ya. Ya, giginya keropos. Keropos. Bisa sampai patah gitu ya. Patah. Hati-hati sama patah ya. Jangan baper tapi ya. Oke. Terus ciri berikutnya ada lagi ya. Ciri berikutnya itu kalau menggunakan obat-obat depresan, baik itu dalam golongan narkotika maupun psikotropika. Yang psikotropika biasanya yang dipakai kayak alprazolam, kemudian tramadol. Ingat tramadol, waktu sudah kita bahas. Terus yang dari golongan narkotika seperti seperti ganja. Seperti ganja. Itu golongan depresan, jadi efeknya akhirnya jadi ngantuk. Jadi mudah ngantuk gitu ya? Mudah ngantuk. Secara fisik matanya ngantuk. Ya, jadi hati-hati nanti kalau misalnya di kelas teman-temannya ada yang mungkin kok ngantuk, belum ya. Jadi pagi-pagi harusnya kita dalam kondisi segar gitu kan, bisa menerima pelajaran dengan baik. Ini justru anaknya ngantuk. Jadi lagi ngobrol, asik bercanda, tahu-tahu dia ngantuk aja gitu. Ya, Oke. Ekstrim Bang kalau langsung tidur ya. Ya, kayak contohnya Inex. Nah, itu akhirnya efeknya jadi euforia. Euforia itu artinya mereka jadi seneng, ya benar, meluap-luap sekali. Kemudian kalau ngobrol juga jadi kayak orang yang emosinya meledak-ledak. Jadi kalau ada orang yang emosian itu benar. Itu jangan-jangan salah satu ciri-ciri pengguna. Jadi kadang misalnya hanya karena masalah kecil atau misalnya sebuah kebahagiaan yang kecil itu dia benar-benar bisa jadi terstimulus gitu. Jadi benar-benar marah yang luar biasa gitu, atau dia jadi senang yang luar biasa. Jadi meluap-luap ya perasaannya gitu ya. Oke, itu kira-kira teman-teman ciri-ciri fisik yang terlihat, jadi mudah dilihat secara umum gitu ya. Nanti bisa diidentifikasi kalau teman-teman ada yang seperti itu, bisa kita curigai sebelumnya narkoba. Tapi tidak semua, hanya ciri-ciri umum saja ya.
Oke, yang selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Ibu Dokter dari Nazwa Nabila. Bagaimana sih cara mengenali narkoba yang tercampur dengan bahan lain? Oke. Memang ini udah banyak juga ya yang sempat waktu itu ramai juga ya di berita tentang narkoba yang ada di dalam brownies, kemudian di dalam cookies gitu ya. Oke. Secara logika, kalau misalnya obat-obat itu dicampur dalam makanan, harusnya makanan itu menjadi harganya jauh lebih mahal, betul? Betul, lebih mahal. Karena sudah dicampur dengan bahan-bahan narkotika tadi. Ya, karena kan narkotika itu mahal ya. Harganya mahal, karena pasar gelap, jadi nggak ada harga standar, ya harganya mahal. Oke. Makanya kadang harganya juga jadi nggak inilah. Jadi tidak normal. Reliable ya, jadi nggak masuk akal. Kalau dari rasa ada perubahan nggak? Kalau dari rasa itu sulit untuk dibedakan, dan biasanya jadi kalau obat-obat ini juga bisa kita lihat kan kalau misalnya dia belum berubah bentuk. Iya. Nah, kalau sudah dicampur itu sudah sulit untuk dibedakan. Tapi ya itu tadi pertama untuk identifikasi adalah harga yang jadi jauh lebih mahal dari yang seharusnya. Kemudian yang berikutnya adalah efek khas yang muncul. Efek khas yang muncul. Kemudian efek yang berikutnya adalah itu akan jauh lebih baik kalau misalnya kita makan atau membeli makanan ataupun minuman yang sudah terdaftar di Badan POM. Ada label MUI gitu ya? Ya, itu MUI. Kalau misalnya Badan POM memang ada logo sendiri ya. BPOM. Kemudian biasakan kalau kita membeli makanan atau minuman itu kita lihat komposisi ataupun ingredients yang ada di kemasan. Bahan yang ada buat itu ya. Komposisinya apa? Kalau memang ada komposisi untuk membuat sabu-sabu, karena beberapa permen itu sudah ada, yang permen kristal-kristal itu yang kayak permen poprok. Itu ada kandungannya ya? Ada kandungan. Jadi bisa dilihat juga. Betul, itu dalam bentuk kristal. Ya, untuk selanjutnya teman-teman ada juga pertanyaan dari DNI Febrianti. Ini bagaimana cara mengetahui orang-orang di sekitar kita itu pengguna ataupun pengedar. Jadi ada ciri-cirinya nggak sih Bu Dok yang terlihat gitu? Oke. Ciri-cirinya yang pertama memang biasanya mereka kalau untuk pengguna ya, mereka sering bohong. Jadi nibul ya? Nibul. Ya. Kalau yang suka nibul berarti ya pengguna. Hati-hati Bang kalau yang suka ngebual ya. Yang suka gombal gimana? Oh, itu gombal beda lagi. Ya. Oke. Selanjutnya saya suka bohong. Selain suka bohong, biasanya mereka suka menarik diri dari lingkungan sosial. Menarik diri lagi, jadi dia menjauh ya dari menjauh dari lingkungan sosial. Karena mau nggak mau mereka akan mengurangi kontak dengan lingkungannya. Malas untuk ngobrol, malas untuk tatap muka, malas untuk tatap mata, itu mereka benar-benar menghindari itu. Jadi efek percaya dirinya itu hanya pada saat tadi ya, kalau yang untuk stimulan, efek percaya dirinya itu hanya pada saat dia menggunakan. Tapi setelah efek obat itu habis, maka tetap efek percaya dirinya itu akan jadi malah dia menghindar dari kerumunan atau tidak mau bersosialisasi. Iya. Jadi itu cara-cara simpel mengetahui ada pengguna di sekitar kita ataupun pengedar. Pengedar beda lagi. Kalau pengedar lain lagi. Nah, kalau pengedar, untuk pengedar itu biasanya yang paling gampang adalah mereka akan ngasih barang gratis. Awalnya gratisan, pre. Terus selanjutnya baru selanjutnya mereka akan suruh bayar. Karena kan begitu kita udah coba, terus kok enak ya dipakai. Nah, akhirnya kok enak dipakai, akhirnya mau coba lagi, mau beli lagi, akhirnya cari lagi orang itu bayar. Jadi awalnya biasanya gratis. Gratis adik-adik atau teman-teman ada yang menawarkan gratis, jangan pernah mau. Ingat 3 prinsip pencegahan yang kemarin saya disampaikan. Iya, betul. Oke, itu kira-kira untuk pengedar dan penyalahguna. Dan terakhir dari Kak Harian, untuk pengguna yang sudah terlanjur menggunakan narkoba apabila melapor ke BNN untuk rehabilitasi itu dituntut pidana penjara atau tidak? Nah, ini saya bantu jelaskan sedikit sebentar, nanti Ibu Dokter jelaskan sedikit untuk rehabilitasi. Iya, kalau untuk pengguna yang melaporkan diri secara sadar itu kita kenal dengan namanya
sukarela gitu ya, dalam bahasa sederhana, secara sukarela melapor itu tidak dituntut pidana karena dia akan menjalani proses konseling atau asesmen terlebih dahulu di seksi rehabilitasi. Jadi dokter yang memberikan konseling. Ya, jadi nanti kalau melapor itu tidak dituntut pidana sampai rebutan. Jadi kalau sudah melapor nanti bisa dilayani oleh seksi rehabilitasi di BNN untuk bisa mengikuti program rehabilitasi. Namun sebelumnya ada asesmen dulu, nanti akan diwawancara mendalam dulu. Nanti yang menggunakan narkotika bisa ikut program tersebut, program rehabilitasi. Jadi tidak dituntut pidana penjara kalau melapor secara sukarela. Nah, prosesnya gimana sih? Jadi Ibu Dokter nanti bisa tolong jelaskan proses pelaporannya kemudian mengikuti program rehabilitasinya gimana? Oke. Untuk pelaporan hubungi ke BNNK Cilegon, kemudian nanti akan diarahkan untuk ke bagian rehabilitasi. Jadi Ibu Dokter kalau nanti kita mau datang ke kantor BNN, apa saja sih yang perlu dibawa untuk syarat-syarat rehabilitasi? Untuk persyaratannya, yang pertama pasti harus datang ya. Ya, datang bersama dengan pendamping. Gitu. Ada pendampingnya. Kemudian berikutnya bawa fotokopi KTP bagi yang sudah punya KTP. Bagi yang belum punya, bawa fotokopi kartu pelajar. Kartu pelajar untuk pelajar. Berikutnya bawa foto 4x6 sebanyak 2 lembar. Kemudian bawa materai. Bawa materai ya? Oke, materai. Jadi itu nanti perlu dibawa semua ke kantor BNN Kota Cilegon. Kemudian melapor itu ada petugas yang mengarahkan. Ya, akan diarahkan ke seksi rehabilitasi. Seksi rehabilitasi untuk mengikuti program tadi ya. Iya, betul. Iya. Itu kira-kira untuk pertanyaan yang terakhir dari Danis tadi. Ya, ini pertanyaan cuma 4, jadi kebetulan sudah kita jawab semua. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk teman-teman. Jadi diingat tadi ada ciri-ciri pengguna dan ciri-ciri fisik yang muncul, ada bagaimana pengedar berusaha untuk menawarkan secara gratis, dan apabila sudah ada keluarga teman yang terlanjur menyalahgunakan narkoba, bawa bisa lapor ke BNN Kota Cilegon, tidak dituntut pidana penjara. Begitu kira-kira. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, semoga menjadi manfaat. Kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti narkoba, perangi narkoba sekuat baja.